Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita Baki Hanma season kedua yang berfokus menceritakan pertarungan antara Pickle melawan ahli kungfu Raiwo. Saat itu terlihat Baki dan Rumina sedang mengobrol di sebuah kafe. Rumina bertanya kepada Baki, apakah dia bisa mengalahkan si manusia purba itu? Baki menjawab kalau dia sama sekali tidak tertarik dengan Pickle. Baki juga mengatakan kalau Pickle merupakan harta budaya yang sangat penting bagi umat manusia. Jadi mustahil baginya untuk melawan Pickle. Diibaratkan seperti seseorang yang ingin tinggal di sebuah piramida. Rumina mengatakan kepada Baki kalau Pickle adalah makhluk yang lebih kuat daripada T-Rex, sehingga apabila Baki berhasil mengalahkannya, mungkin saja dia akan menjadi manusia terkuat sepanjang sejarah. Baki mengatakan kalau tujuan sebenarnya bukanlah menjadi petarung terhebat di dunia, karena dia hanya ingin menang melawan ayahnya yang kebetulan menyandang gelar sebagai manusia terkuat di muka bumi. Melihat ekspresi Baki, Rumina pun mengatakan kalau Baki selalu berseri-seri ketika dia sedang membahas tentang ayahnya. Dan Baki pun cukup terkejut dengan pernyataan Rumina itu. Saat itu Pickle sedang merenung di dalam sebuah pohon. Pickle tampak kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Pickle berpikir kenapa dia bisa terlempar walaupun hanya dengan kepalan tangan. Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hal itu tampak membuat Pickle sangat antusias. Di tempat lain, Retsu sedang melakukan atraksi memecahkan sekumpulan bata. Dan di antara para penonton itu, terlihat juga Baki yang cukup antusias melihat atraksinya. Kemudian Retsu pun bertanya maksud dari kedatangan Baki, dan ternyata maksud kedatangannya itu adalah untuk mempelajari kungfu dari Retsu dengan cara bertarung. Tapi permintaan Baki itu ditolak mentah-mentah oleh Retsu. Karena saat ini, dia tidak tertarik pada Baki ataupun siapapun kecuali satu orang dan orang itu adalah Pickle. Retsu mengerti kalau Pickle merupakan harta budaya dan aset penting bagi umat manusia. Hanya saja, setelah melihatnya secara langsung, gairahnya pun tiba-tiba memuncak dan hasrat bertarungnya sudah menyerupai rasa cinta. Retsu seperti ingin mengenalnya lebih dekat, menyentuhnya hingga menggenggamnya dengan erat. Bahkan dia juga sangat penasaran bagaimana cara Pickle menghadapi teknik kungfunya yang sudah disempurnakan selama 4000 tahun. Akhirnya Baki pun harus pulang dengan rasa kecewa. Tapi di sisi lain, Baki juga tampak menghasihani Pickle karena sudah dijadikan obsesi oleh banyak orang. Saat itu Tokugawa dan Profesor Pain yang bekerja sama membawa Pickle ke dalam arena bawah tanah. Mereka membawanya ke sana dikarenakan saat ini Pickle tidak mau makan dan juga minum. Dr. Pain menjelaskan kalau pada dasarnya Pickle bukanlah seekor binatang buas. Malah bisa dibilang dia merupakan prajurit yang bermartabat. Oleh karena itu, Pickle hanya akan memangsa makhluk yang berani menyerangnya. Hanya saja, walaupun beberapa hewan buas sudah dicoba untuk menyerang Pickle, seperti banteng ganas dari Spanyol, beruang terbesar dari Kamchatka, bahkan hingga seekor singa. Tapi mereka semua lari terbirit-birit ketika berhadapan dengan Pickle. Hingga akhirnya Profesor Pain pun ingin mencoba satu hewan lagi, dan hewan buas itu adalah harimau Serbia yang belum dia beri makan selama 5 hari. Tapi binatang buas ini harganya cukup mahal dan juga merupakan spesies yang sangat langka. Tidak seperti hewan buas lainnya,
harimau Serbia ternyata berani melawan Pickle. Tetapi pada akhirnya harimau itu berhasil dikalahkannya hanya dengan satu pukulan saja. Setelah dikalahkan, Pickle pun menyantap harimau itu dengan sangat lahap. Kejadian itu pun menjadi pemberitaan di mana-mana dan menjadi semakin viral. Profesor Pine akhirnya membuat pernyataan yang kontroversial. Dia mengatakan kalau saat ini Pickle hanya ingin mengonsumsi harimau Serbia saja. Oleh karena itu, Profesor Pine ingin meminta untuk membiarkan 500 harimau Serbia yang masih tersisa untuk menjadi santapannya. Karena saat ini Pickle lebih berharga dibandingkan spesies hewan apapun di muka bumi. Dan karena pernyataan itu, beberapa organisasi berencana untuk menggelar sejumlah unjuk rasa. Dan akhirnya Profesor Pine pun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kabar itu juga akhirnya diketahui oleh Retsu melalui televisi. Lalu kemudian dia mendatangi Tokugawa di kediamannya dan meminta agar dia dijadikan salah satu santapan Pickle. Mendengar ucapan itu, Tokugawa pun terkejut dan jelas menolak permintaan itu. Tapi Retsu mengatakan kalau dia tidak mungkin memberikan Pickle memangsanya begitu saja. Mendengar penjelasan itu, Tokugawa akhirnya mengerti apa maksud dan tujuan Retsu. Saran untuk membuat manusia melawan Pickle pun disampaikan kepada Profesor Pine. Mendengar hal itu, dia tampak sangat terkejut. Berbeda dengan Tokugawa dan Kapten Stridham yang tampak terlihat sangat antusias. Saat itu di tengah-tengah arena terlihat Pickle yang sedang tertidur pulas. Keangkuhan yang dilakukan Pickle seperti seekor singa yang sedang tertidur pulas di padang rumput sabana. Dan itu pun merupakan hal yang wajar sebagai perilaku predator puncak dari rantai makanan. Sementara itu di tempat para penonton terlihat Profesor Pine yang begitu panik dengan pertarungan itu. Karena menurutnya manusia sekuat apapun pasti akan langsung habis dilahap oleh Pickle. Karena terlalu banyak bicara, akhirnya Kapten Stridham dan Tokugawa secara bersamaan menyuruh Profesor Pine untuk diam. Itu membuat dia kebingungan, karena sebagai peraih Nobel, baru kali ini dia diperlakukan seperti itu. Tapi tiba-tiba saja Pickle terbangun dari tidur pulasnya dan melihat ke arah lorong. Dari sana tampaknya ia merasakan hawa kedatangan lawan yang cukup kuat. Dan dari lorong tersebut muncullah Retsu Kaiwo. Retsu kemudian meloncat dengan gagahnya ke atas arena. Tidak seperti biasanya, Pickle pun sampai memasang kuda-kuda saat melihat kedatangan Retsu. Begitupun dengan Retsu yang saat ini memasang kuda-kuda kungfu andalannya. Di awal pertarungan itu, tiba-tiba saja Pickle menyerang Retsu dengan pukulannya. Meskipun Retsu sempat untuk menangkis, tapi karena kekuatan serangan itu, dia sampai terlempar hingga pembatas arena. Melihat kejadian itu, Profesor Pine pun lagi-lagi meminta untuk menghentikan pertarungan karena dari segi berat dan kekuatan menurutnya Pickle jauh melampaui Retsu. Dan dari pukulan itu, Retsu pun akhirnya sadar kalau kekuatan fisik saja tidak akan mempan melawan Pickle. Oleh karena itu, dia berjanji akan mengeluarkan seluruh teknik bela dirinya. Tiba-tiba saja Pickle berlari menerjang Retsu dengan sangat buas. Tapi kali ini Retsu menendang wajah Pickle dengan sangat cepat lalu melanjutkan dengan cambuk dari rambutnya ke arah mata Pickle. Dan diakhiri dengan tendangan ke arah wajah sehingga membuat Pickle terjatuh. Mendapat serangan telak seperti itu tidak membuat Pickle terluka, tapi malah terlihat air mata bahagia dari wajahnya. Setelah kembali bangkit, Pickle langsung melakukan serangan balik kepada Retsu, tapi dengan menggunakan teknik kumpungnya. Retsu berhasil menangkis sambil menendang dagu Pickle dengan sangat keras.
Menurut Retsu, dengan 6 serangan telak ke arah dagu, sudah pasti Pickle mengalami gagal otak hingga ribuan kali. Tapi saat Retsu mengira kalau Pickle akan segera tumbang, tiba-tiba saja dia diterkam oleh Pickle dan tidak berhenti sampai di sana. Pickle pun menyantap bahu Retsu dengan wajah bahagia. Retsu yang terkejut dengan kejadian itu terlihat berusaha untuk keluar dari cengkraman Pickle. Tapi lagi-lagi Pickle menyantap bahu Retsu dengan sangat lahap. Untung saja Retsu melihat adanya kesempatan, kemudian dia menyikut Pickle hingga berhasil keluar dari cengkramannya. Retsu yang sangat kesal karena dia telah dimangsa akhirnya berniat mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan tidak lama kemudian, dia pun langsung melompat sambil menyerang Pickle dengan tendangannya. Tapi sayangnya tendangan itu tidak berefek apapun pada Pickle, dan sebaliknya dengan satu tamparan saja Pickle berhasil menjatuhkan Retsu dengan sangat keras. Dari serangan itu, Retsu pun akhirnya menyadari kalau teknik dan ilmu bela dirinya yang sudah disempurnakan selama 4000 tahun tidak berguna ketika melawan Pickle. Bahkan Retsu pun terlihat menangis dengan ketidakberdayaannya itu. Retsu pun berjanji kalau dia tidak akan lagi menggunakan ilmu bela dirinya, karena dia tidak sanggup melihat ilmu bela diri dipermalukan seperti itu. Tapi sebagai seorang petarung yang mendapat gelar Kaiyo, Retsu harus mempertahankan harga dirinya, sehingga dia harus tetap bertarung demi menjaga kehormatannya. Sambil menangis, Retsu kembali memasang kuda-kuda yang tidak biasa, dan ternyata serangan yang Retsu lakukan selanjutnya adalah serangan baling-baling atau serangan asal-asalan. Guru-guru punch, junsui na kanjou nomi. Osoraku wa Kejadian itu jelas membuat Tokugawa merasa miris, karena petarung sekelas Retsu Kaiyo bisa-bisanya menggunakan pukulan baling-baling seperti itu. Pickle yang sedang dipukuli hanya terdiam dan tanpa kebingungan, karena sebelumnya dia melakukan perlawanan dikarenakan ketangguhan Retsu. Tapi saat ini Pickle merasa kalau tingkah Retsu itu seperti betina. Kemudian Pickle yang merasa kesal pun akhirnya memukul Retsu secara mengejutkan. Tiba-tiba saja Retsu berhasil menangkis serangan Pickle. Kejadian itu jelas membuat Retsu terkejut karena gerakan tadi terjadi begitu saja secara refleks, seolah-olah tubuhnya dapat bergerak sendiri. Itu terjadi tidak hanya sekali. Retsu kembali menahan serangan Pickle berkali-kali dengan sangat mudah, sehingga Retsu berhasil mendaratkan sebuah tendangan ke wajah Pickle. Setelah itu, tiba-tiba Retsu mendengar seseorang memanggil namanya. Dan begitu terkejutnya Retsu telah melihat sosok tersebut adalah dirinya sendiri, tapi dengan tubuh yang lebih besar. Retsu pun menyadari kalau sosok itu adalah sosok ideal yang sangat ia inginkan. Atau dengan kata lain, Retsu dengan bentuk yang sempurna. Sebelum menghilang, sosok itu memeluk Retsu dan berkata kepada Retsu kalau saat ini dia sedang diuji. Oleh karena itu, Retsu tidak perlu berpikir untuk menjaga kehormatan alirannya, dan dia juga tidak perlu memanggul beban warisan 4000 tahun itu. Karena yang harus dia lakukan sekarang adalah pasrahkan saja semua pada raganya, dan percaya pada kemampuan dirinya sendiri.
Mendengar nasihat itu, Retsu kembali sadar dan dengan cepat melakukan perlawanan. Kemudian dengan teknik kungfunya, Retsu langsung menyerang selangkangan Pickle. Dengan sangat telak dan serangan itu jelas membuat Pickle sangat kesakitan. Ketika Pickle tumbang, Tokugawa pun tampak sangat senang. Dan hanya saja kesenangan itu tidak tampak pada Profesor Pain, karena saat ini dia masih saja terlihat begitu cemas. Profesor Pain juga memuji kalau ilmu bela diri memang sangat luar biasa. Dia juga tidak menyangka kalau Retsu akan bertahan hingga sejauh ini. Perkataan itu jelas membuat Tokugawa kebingungan, karena saat ini terlihat jelas Retsu berhasil menumbangkan Pickle. Profesor Pain kemudian menunjuk ke arah arena dan memberitahu Tokugawa kalau Retsu belum mengalahkan Pickle. Tapi Tokugawa tidak mempercaya perkataan Profesor Pain begitu saja. Karena dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat hantaman terakhir Retsu yang sangat dahsyat. Hantaman itu jelas akan membuat Pickle mengalami gagal otak yang parah. Namun perkataannya itu disanggah kembali oleh Profesor Pain. Karena menurutnya Pickle tidak mengalami gagal otak. Profesor Pain menjelaskan penelitiannya yang tentang Pickle, yang tanpa disangka Pickle ternyata memiliki jaringan otot, tulang, dan organ yang sungguh mengejutkan. Dan yang paling mencengangkan dari itu semua adalah tulang lehernya. Karena dari ketebalan dan kekokohannya, struktur leher itu bukan seperti seorang manusia. Karena tulang leher seperti itu hanya dimiliki oleh hewan buas berkaki 4. Saat itu tiba-tiba saja Pickle kembali bangkit dengan tatapan tajam. Melihat hal itu, Retsu pun langsung menerjang dengan tendangannya. Hanya saja Pickle berhasil menghindari serangan itu dengan melompat sangat tinggi. Profesor Pain menjelaskan kalau teknik bela diri Retsu memang turun-temurun sejak zaman Tiongkok. Tapi sayangnya, semua teknik itu selama ini hanya digunakan untuk melawan manusia atau makhluk berkaki 2. Pickle memasang kuda-kuda dengan kedua kaki dan tangannya. Retsu yang sadar akan bahaya pun langsung mempersiapkan dirinya dengan kuda-kuda kungfunya. Saat itu Retsu pun tampak bingung karena dia belum pernah melihat kuda-kuda seperti itu. Retsu menyamakan kuda-kuda Pickle dengan ancang-ancang seorang pelari atau pesumo. Tapi menurutnya posisi tubuh Pickle berbeda dengan keduanya. Karena kuda-kuda itu lebih mirip seperti hewan buas yang siap menyerang mangsanya. Retsu juga berkali-kali meyakini dirinya kalau dia tidak akan lari atau menghindar. Karena dia akan menghadapi serangan itu dengan teknik kungfunya yang bernama tinju penghancur. Pickle yang menganggap Retsu merupakan lawannya yang kuat, akhirnya mengeluarkan serangan pamungkasnya. Serangan yang sama saat dia menundukkan seekor T-Rex, meremukan Triceratops, bahkan menghalau Brachiosaurus. Serangan yang hanya ia gunakan ketika melawan musuh terkuatnya. Dan akhirnya, terjangan Pickle berhasil menghempaskan Retsu dengan sangat kencang. Dengan sangat kencang keluar arena, hingga menabrak dinding. Saat itu Retsu terlihat tidak sadarkan diri akibat serangan Pickle. Dan mata Pickle pun terlihat memar akibat teknik tinju Retsu saat menahan terjangan itu. Setelah kemenangannya, terlihat Pickle kembali menangis sambil mendekati Retsu. Dr. Pain memberitahu Tokugawa kalau saat ini Retsu akan mendapatkan konsekuensinya dan menjadi santapan Pickle. Tokugawa yang mendengar hal itu pun menjadi sangat panik dan berlari ke arah lorong.
untuk menyelamatkan Retsu. Saat bertemu Pickle, Tokugawa pun mengatakan sesuatu agar Retsu tidak sampai dimakan. Tapi karena Pickle menganggapnya sebagai pengganggu, Tokugawa pun dihempaskan hingga pingsan. Lalu akhirnya Pickle yang sudah sangat lapar, terlihat dengan lahap menyantap kaki sang ahli kungfu. Dan ternyata dengan cara itu juga Pickle memberikan salam perpisahan kepada lawan-lawannya. Tapi sebelum Retsu benar-benar dijadikan makanan, Profesor Pine berhasil membuat Pickle pingsan dengan suntikannya. Setelah beberapa waktu, terlihat Retsu yang berbaring di ruang perawatan dengan satu kaki yang hilang, dan ketika terbangun dia seakan merasa bersalah kepada Pickle karena sudah melanggar janjinya. Janji untuk membiarkan Pickle memangsanya apabila dia kalah dalam pertarungan. Tapi kenyataan, Pickle hanya memakan kaki kirinya dan sepasang pundaknya saja. Oleh karena itu, Retsu menganggap hal itu merupakan sebuah hal yang sungguh memalukan baginya. Tidak lama kemudian, terlihat juga Baki mendatangi Retsu di ruang perawatan. Dia seakan tidak percaya melihat kondisi Retsu yang sangat mengkhawatirkan. Retsu mencurahkan isi hatinya kepada Baki kalau dia tidak merasa malu dengan kondisinya itu. Menurutnya seorang ahli bela diri yang kalah berduel lalu kehilangan anggota tubuhnya bukanlah sebuah hal yang memalukan. Tapi yang membuatnya sangat malu ketika dia tidak bisa menghadapi konsekuensi dengan apa yang sudah dia putuskan. Setelah mendengar isi hati Retsu, Baki mengatakan kalau dia sudah mendengar semua kebenarannya dari kakek Tokugawa. Oleh karena itu, dia yakin kalau Retsu tidak berniat untuk berbohong tentang janjinya itu. Tapi Retsu tampak tidak sependapat dengan Baki, karena hanya dirinya sendirilah yang mengetahui kebohongan itu benar atau tidak. Dan kenyataan dia sudah melanggar prinsipnya. Oleh karena itu, saat ini dia merasa sangat malu. Baki mencoba untuk menyemangati Retsu dan menganggap hal ini merupakan sebuah tragedi. Baki juga mengerti kalau Retsu tidak sedih karena sudah kehilangan salah satu kaki. Tapi itu semua karena gejolak hatinya. Oleh karena itu, Baki meminta Retsu untuk bangga terhadap rasa sedihnya itu, karena dia merupakan seorang ahli bela diri sejati dan harta berharga bagi rakyat Tiongkok. Mendengar nasihat Baki, Retsu tampak sangat tersentuh dan kemudian dia mengucapkan rasa terima kasih kepada Baki. Kemudian dalam perjalanan pulang, Baki tiba-tiba teringat dengan ayahnya Yujiro Hanma yang sering menggunakan kata melahap saat bertarung, tapi menurutnya semua itu hanyalah sebuah kiasan belaka. Tapi berbeda dengan Pickle, dia tidak peduli soal menang atau kalah karena baginya melahap adalah sebuah kenyataan dan dalam pertarungan. Kemudian Baki menyadari kalau Pickle merupakan seorang yang sangat menarik. Di tempat lain, Doppo Orochi sedang beraksi di depan murid-muridnya. Di momen itu juga, terlihat Doppo Orochi berhasil mematahkan sebuah kawat baja dengan karate chop-nya. Melihat kemampuan ayah angkatnya itu, Katsumi pun tampak sangat takjub karena menurutnya, pedang katana yang sangat tajam pun tak akan bisa memotong kawat tersebut. Tiba-tiba saja, Tokugawa menelpon Doppo Orochi untuk memberitahu tentang tragedi yang baru saja menimpa Retsu Kaiyo. Informasi itu juga disampaikan kepada anak angkatnya, dan Katsumi pun tampak sangat terkejut saat mendengar kekalahan Retsu. Doppo pun menjelaskan kalau Retsu bukan kalah, tapi lebih tepatnya dia menjadi satapan Pickle. Mendengar perkataan itu, Katsumi pun terlihat sangat kesal karena dia merasa Pickle sudah meremehkan mereka. Doppo mengatakan kalau sebenarnya Pickle tidak meremehkan siapapun, tapi lebih tepatnya dia tidak menganggap mereka sama sekali. Mendengar penjelasan itu, Katsumi pun tambah semakin kesal, karena menurutnya apa yang dikatakan ayah angkatnya itu tidak ada bedanya dengan meremehkan ahli bela diri.
Sementara itu, berita kekalahan Retsu juga disebarkan Tokugawa kepada yang lainnya, seperti Shinogi Koso, Gokigaya, dan juga Jack Hanma. Saat itu arena bawah tanah tiba-tiba terjadi kepanikan karena Pickle telah pergi entah kemana. Profesor Pine merasa tidak percaya karena seharusnya suntikan bius yang dia berikan itu mampu merobohkan Pickle semalaman. Tapi ternyata baru beberapa jam saja, Pickle sudah dapat menjebol pintu baja. Kejadian itu juga mengejutkan Tokugawa, karena sejauh ini hanya Yujiro Hanma saja yang berhasil menjebol pintu baja itu. Di tempat lain, seorang pria bertubuh tinggi besar bernama Kenmochi Takeshi, seorang petarung kuat yang menguasai karate, boxing, dan juga angkat beban. Bahkan katanya setiap dojo dan gym yang dia datangi tidak ada yang bisa menandinginya. Saat ini dia sedang menyusuri kawasan hiburan malam untuk mencari lawan, tapi sayangnya malam itu dia tanpa sengaja mengencingi Pickle yang sedang bersembunyi di tumpukan sampah. Kemudian kejadian menarik terjadi. Pickle merampas semua pakaian Takeshi dan memakainya. Setelah itu Pickle pun mulai berkeliling kota dengan pakaian itu. Pickle merasa kalau dirinya sudah berhasil beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tapi fisik Pickle yang di luar normal menjadi pusat perhatian banyak orang. Saat berkeliling, Pickle tampak sangat takjub dengan pemandangan malam di tengah kota. Karena saat ini banyak sekali hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya di zaman purbakala. Hingga akhirnya Pickle menerobos lampu merah sehingga dia pun tertabrak truk dengan kecepatan tinggi. Hingga membuat dia terjatuh. Karena tubuh Pickle yang sangat kuat, seperti tidak berdampak apapun kepadanya. Malah sebaliknya terlihat bagian depan truk yang tampak hancur. Karena kesal, Pickle memukul truk itu hingga remuk dan tidak berhenti sampai di sana. Pickle juga mengangkat truk tersebut dengan kedua tangannya. Dan di saat ia akan membanting truk itu ke tanah, tiba-tiba saja bagian depan truk itu terlepas dan menimpanya. Kejadian itu jelas mengejutkan semua orang yang melihatnya, termasuk supir truk yang berniat menolongnya. Pickle yang kembali bangkit menendang bagian belakang truk dan membukanya secara paksa. Tapi tiba-tiba saja Pickle mencium aroma daging segar dari dalam sana. Dan tanpa berpikir lagi, Pickle menyantap daging-daging segar yang ada di depan matanya. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya.